Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Alhamdulillah, karena rahmat Allah, kita bersyukur pada kesempatan ini, kita masih bisa berjumpa dalam keadaan sehat walafiat. Sebelum lanjut pada pembahasan kali ini, untuk menghindari salah paham, silahkan Anda simak video ini sampai selesai. Bila ada hal-hal yang perlu Anda sampaikan, silahkan tulis pesan Anda di kolom komentar video ini. Kiai Haji Imaduddin Utsman Al-Bantani, seorang pemikir, pendidik, penulis kitab yang produktif, dan pengasuh pondok pesantren Nahdlatul Ulum, Cempaka Kresek, Tangerang. Beliau aktif dalam Komisi Fatwa MUI Banten, periode tahun 2022 hingga 2027. Kiai Haji Imaduddin Utsman memiliki disiplin keilmuan Islam, terutama fikih, usul fikih, tafsir, dan hadits. Beliau dipandang mumpuni dalam penguasaan ilmu nahwu, shorof, bayan dan ma'ani sebagai syarat utama seorang ulama untuk dapat menggali hukum dari Al-Quran, hadits, dan kitab-kitab para ulama sebelumnya. Beliau dan seluruh umat Islam Indonesia secara tegas dan meyakinkan bahwa umat Islam mempertanyakan keabsahan nasab kaum Habib turunan Ba'alawi Yaman yang mengaku-ngaku nasab mereka tersambung kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Berdasarkan penelitian berbagai literatur kitab-kitab nasab abad ke-4 sampai abad ke-9 yang ditulis dalam manuskrip-manuskrip kuno, serta berbagai referensi sejarah, beliau tak dapat menemukan konfirmasi apapun atas ketersambungan nasab turunan Ba'alawi Yaman kepada silsilah keturunan Nabi. Polemik nasab Habib di Indonesia menjadi perdebatan sengit di dunia maya antara kelompok Kiai Nusantara melawan perwakilan dari organisasi Robitoh Alawiyah. Kiai Nusantara diwakili oleh Kiai Haji Imaduddin Utsman Al-Bantani yang merupakan keturunan Wali Songo, 9 tokoh aulia yang pertama menyebarkan agama Islam di Indonesia. Sementara Robitoh Alawiyah dengan istilah Ba'alawi diwakili oleh ketuanya Habib Taufik bin Abdul Qadir Assegaf, dibantu Habib Bahar bin Smith dan lainnya. Baik kelompok Kiai Nusantara maupun Ba'alawi sama-sama dipersepsikan punya garis keturunan atau nasab yang bersambung kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Sebagai solusi atau jalan tengah, Kiai Haji Imaduddin Utsman meminta untuk dilakukan diskusi ilmiah antara perwakilan Kiai Nusantara dari klan Wali Songo dan Ba'alawi, duduk bersama, melakukan penelitian data-data, serta sejarah terkait dengan sanad nasab, baik berupa kitab karangan ahli nasab, maupun beberapa manuskrip kuno yang ada di Nusantara. Tetapi hingga detik ini, tawaran solusi Kiai Haji Imaduddin Utsman tidak pernah direspon oleh Ketua Robitoh Alawiyah. Alih-alih merespon permintaan Kiai Haji Imaduddin Utsman, Habib Taufik malah menghina kiai-kiai dan ulama Nusantara sebagai curut-curut atau tikus-tikus. Akibatnya, umat Islam memberikan dukungan sepenuhnya kepada Kiai Haji Imaduddin Utsman untuk membongkar kebohongan Ba'alawi dan turunannya di Indonesia. Risalah ilmiah Kiai Haji Imaduddin Utsman Al-Bantani tersebut hingga kini, baik para tokoh, ketua dan pemimpin dari kaum habaib Ba'alawi secara perorangan maupun secara lembaga Robitoh Alawiyah dan Nakobatul Ashraf, tidak ada satupun dari mereka yang mampu menjawab risalah ilmiah tersebut. Hal ini tentu sangat mengejutkan dan bahkan menggemaskan seluruh umat Islam, terutama kaum Nahdliyin ataupun para muhibbin Habib yang menjaga ajaran etika untuk menghormati para duriyah Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Nasab mereka dipastikan palsu, didasarkan pada beberapa hal yang menjadi pertanyaan besar dan harus dijawab oleh kaum Ba'alawi. Pertama, kekosongan ketersambungan nasab mereka dalam kitab nasab selama 550 tahun. Kedua, kerancuan kebenaran berbagai bukti sejarah
keberadaan moyang mereka yang selama ini diagung-agungkan. Ketiga, ketiadaan isbat dari pencatat nasab Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, terutama dari negara Yaman dan Irak, asal leluhur mereka. Keempat, kegagalan kronis tes DNA dengan keluarga besar Alawiyyin yang asli, baik Al-Hasani atau Al-Husaini internasional. Kalaulah penelitian Kiai Haji Imaduddin Usman menjadi fakta kebenaran yang berhasil mengungkap kebohongan ketersambungan nasab Ba'alawi kepada baginda Nabi, maka umat Islam Indonesia dan bahkan seluruh dunia selama ini telah tertipu oleh berbagai doktrin sesat serta kedustaan-kedustaan para kaum habaib Ba'alawi Yaman. Dari sekian banyak manuskrip kuno yang telah ditelaah ulang oleh berbagai kalangan, terutama kaum santri, agar memastikan kebenaran pemahaman terhadap penelitian nasab Ba'alawi oleh Kiai Haji Imaduddin Usman, justru telah memunculkan berbagai indikasi adanya kebohongan besar yang ditutup rapat-rapat selama berabad-abad dilakukan oleh kaum Ba'alawi Yaman yang mengaku sebagai turunan Nabi. Dengan demikian, kehormatan yang selama ini dinikmati oleh kaum Ba'alawi Yaman dari seluruh umat Islam Indonesia jelaslah merupakan kehormatan batil yang harus dipahami untuk segera disikapi dengan bijak oleh semua pihak, baik para ulama Nusantara, para kiai, para santri, kaum Nahdien dan seluruh muhibbin Habib Ba'alawi sendiri. Bila memperhatikan pola-pola mereka dalam mempertahankan kehormatan sebagai keturunan Nabi, tentu bagi yang menggunakan akal sehatnya, akan sangat mudah mengidentifikasi kebohongan-kebohongan yang ditanam melalui doktrin-doktrin sesat, berdasarkan ayat dan hadis-hadis yang maknanya digiring untuk kepentingan kaum Ba'alawi. Berbagai perilaku dusta kaum Ba'alawi ini sudah pasti motivasi sederhananya bertujuan mendapatkan penghormatan dan makisyah atau penghidupan dengan mengkapitalisasi nasab suci keturunan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kaum Ba'alawi sungguh sampai hati melakukan semua ini kepada bangsa Indonesia. Sejak zaman penjajahan Belanda, kaum pribumi telah dikucilkan sebagai kasta terendah pada struktur sosial bangsa, walaupun memiliki status sosial sebagai sultan, raja, pangeran, ulama, kiai, saudagar. Kaum urban Yaman, terutama Ba'alawi yang mengaku-ngaku keturunan Nabi, dengan congkaknya, mereka menjadi tangan kanan Belanda, membantu memuluskan penjajahan para kolonial lewat ajaran-ajaran sesat di tengah-tengah umat, membenturkan berbagai tradisi luhur para wali songo, sehingga umat Islam terpecah dalam kelompok yang menjalankan keluhuran ajaran wali songo, dan sebagian lagi mengikuti ajaran kaum urban Yaman dan meninggalkan tradisi kaum pribumi. Sikap Belanda yang mengimarginalkan kaum pribumi merupakan angin segar bagi para imigran Yaman yang diangkat kedudukan sosialnya oleh Belanda. Tentu saja merupakan peluang emas dan kesempatan bagi imigran Yaman untuk bisa menikmati kehidupan di atas penderitaan kaum pribumi. Mungkin saja saat itu terjadi kesepakatan politik antara urban Yaman, terutama Habib Ba'alawi, dengan pihak penjajah Belanda. Hal ini sangat logis, sebab Belanda tidak punya kepentingan apapun dengan kaum urban Yaman. Belanda hanya memikirkan bagaimana tercapainya tujuan mereka, mengeruk kekayaan alam Nusantara yang dikuasai anak-anak negeri yang tangguh dan tak mudah dipatahkan oleh para penjajah. Dan yang sangat memungkinkan, untuk mampu memperdaya kaum pribumi, Belanda melakukan berbagai survei melalui Snoek Hurgronje, lewat berbagai dialognya bersama teman dekatnya, turunan urban Yaman, bernama Habib Usman bin Yahya, yang diketahui umat Islam di Nusantara sangat patuh dan menghormati keturunan Nabi. Sementara kaum urban Yaman, terutama kaum Ba'alawi, memproklamirkan diri mereka sebagai manusia-manusia mulia keturunan Nabi. Keampuhan penelitian misionaris Belanda benar-benar terbukti
dengan pengangkatan Habib Utsman bin Yahya sebagai mufti Batavia lewat fatwa-fatwa sesatnya yang mengharamkan kaum pribumi melakukan perlawanan terhadap Belanda. Fatwa ini pun kemudian banyak membuat dilema bagi umat Islam antara mengikuti fatwa Habib Utsman bin Yahya sebagai keturunan Nabi atau berpaling dan berperang melawan Belanda. Sehingga kekuatan umat Islam kemudian menjadi pecah dan memudahkan Belanda menggiring, menguasai kaum pribumi. Walaupun paparan semacam ini belum pernah diungkap ke publik, namun dari berbagai indikasi, nalar berpikir kita bisa menangkap hal tersebut. Dan atas rahmat Allah, serta keikhlasan tokoh-tokoh pejuang Nusantara dalam mempertahankan negerinya sendiri dari kaum penjajah dan segenap antek-anteknya, akhirnya jalan kemerdekaan terbuka luas, dan Nusantara mengikrarkan diri menjadi sebuah negara kesatuan Republik Indonesia yang diproklamirkan oleh Bung Karno dan Muhammad Hatta pada tahun 1945. Sementara, mempertimbangkan keberadaan kaum urban Yaman yang semula mereka harus pergi dari negeri ini, namun para ulama Nusantara mengampuni mereka, dan dengan legowo, kaum pribumi membiarkan kelompok urban Yaman tetap hidup dengan bebas berkeliaran di bumi Nusantara. Kembali kepada pokok persoalan. Mengapa kaum Habaib Ba'alawi harus melakukan kebohongan publik dengan tetap mempertahankan pengakuan mereka sebagai duriyah Nabi Muhammad SAW? Padahal secara nasab, pada penelitian Kiai Haji Imaduddin Utsman, dan melalui berbagai kajian ulang kelompok santri, mereka turunan Ba'alawi, benar-benar tidak terbukti tersambung nasabnya kepada Nabi Muhammad SAW. Dan kami yakin, siapapun mereka dari kalangan Ba'alawi, terutama Habib-Habib yang mencatatkan nasab turunan Ba'alawi di Robitoh Alawiyah, sudah mengetahui bahwa keabsahan nasab mereka disangsikan oleh umat Islam dan para nakib Nakobatul Ashraf Internasional. Tetapi mengapa hingga saat ini mereka bersikap diam dan tetap bertahan dengan pengakuan-pengakuan palsu setelah terkuaknya fakta-fakta yang mengungkap kebohongan mereka? Sikap diam kaum Ba'alawi kemudian memunculkan berbagai kecurigaan di kalangan umat Islam bahwa mereka ditengarai mempertahankan kesepakatan lama antara Belanda dengan Ba'alawi atas penguasaan Belanda terhadap bangsa Indonesia. Dalam berbagai gambar foto yang beredar di media, begitu mesranya Habib Utsman bin Yahya dengan petinggi penjajah Belanda, menunjukkan adanya agenda penting di tanah pusaka Ibu Pertiwi tercinta ini. Kalaulah Ba'alawi dan turunannya, di Indonesia tidak ada kepentingan lain, kecuali hanya untuk kemaslahatan umat Islam, seharusnya mereka legowo dan jujur, mengakui bahwa mereka memang bukan keturunan Nabi. Derajat kemuliaan yang telah mereka dapat selama ini tak akan berkurang, selama mereka jujur dan memposisikan diri sebagai penyampai kebenaran kepada umat Islam. Tetapi ketika kita mencermati tingkah laku kaum Habib Ba'alawi saat ini, terutama setelah terkuaknya kebohongan besar tentang nasab kaum Habib Ba'alawi, justru semakin gencar melakukan doktrin-doktrin sesat. Para Habib dalam mimbar-mimbar ceramah seringkali menyampaikan satu Habib yang bodoh lebih utama daripada 70 ulama. Dari berbagai doktrin sesat yang seringkali dikampanyekan kaum Ba'alawi, bagi umat Islam wajib mencurigai bahwa doktrin-doktrin itu memang telah didusun sedemikian rupa oleh Ba'alawi untuk ditanamkan ke dalam otak umat Islam dan kaum pribumi demi mempertahankan eksistensi mereka agar tetap diakui sebagai turunan Nabi serta tetap mendapatkan kemuliaan dari umat Islam. Bila kita perhatikan, setiap doktrin-doktrin apapun yang disampaikan Habib Ba'alawi, semuanya menabrak akal sehat dan ajaran Nabi Muhammad SAW. Ba'alawi dalam doktrin sesatnya menganggap kalangan mereka yang bodoh jauh lebih mulia daripada 70 para ahli ilmu.
Bagi Ba'alawi, nasab lebih utama daripada ilmu. Maka pantaslah, setiap pentas pengajian yang disampaikan Ba'alawi, mereka tak pernah lepas dari cerita-cerita hurufat, menyanjung-nyanjung datuk-datuk palsu leluhur mereka, yang katanya hebat-hebat, namun tidak pernah ada bukti adanya. Semua doktrin itu dibuat untuk mengesankan bahwa mereka benar-benar keturunan Nabi. Ada datuk palsu yang sering diceritakan Ba'alawi. Datuk yang bermikroj hingga 70 kali dalam semalam melebihi kehebatan Nabi. Ada juga datuk palsu mampu menjadikan emas dari ranting pohon. Ada datuk palsu akan membuat Indonesia tidak aman ketika umat Islam Indonesia tidak hormat kepada Habib Ba'alawi. Ada datuk palsu yang mampu mendatangkan Rasulullah. Dan yang paling tragis, seorang Habib yang selama ini disegani umat Islam, ternyata terindikasi melakukan pemalsuan makam dan nasab keluarga Hamengkubuwono II, serta makam-makam lainnya, membangun makam-makam tokoh suatu daerah yang kemudian menjadi Bin Yahya, serta marga Ba'alawi lainnya. Ini adalah bentuk perampasan dan pembelokan sejarah yang sangat berbahaya bagi kehidupan bangsa dan negara. Bila ini dibiarkan, maka suatu saat nanti generasi kita menganggap bahwa Ba'alawi adalah sosok penting terkait dengan kehidupan Islam di Nusantara. Padahal faktanya, mereka hanyalah para penyamun, segerombolan para pengkhianat bangsa, gerombolan kaum urban, datang dari tanah Yaman kering kerontang, tempat datangnya kematian, untuk membantu pergerakan Belanda di tanah Nusantara, tanah negeri Wali Songo. Robitoh Alawiyah, atau para Habib Ba'alawi, harus bertanggung jawab atas perilaku-perilaku buruk Ba'alawi, melakukan pembodohan terhadap umat Islam Indonesia, dengan mengaku-ngaku sebagai keturunan Nabi. Bagi umat Islam, wajib menguji kebenaran siapapun yang mengaku keturunan Nabi. Dan jika Robitoh Alawiyah tidak dapat membuktikan kebenaran pengakuan Ba'alawi sebagai keturunan Nabi, maka Robitoh Alawiyah harus jujur mengakui kepada umat Islam dan bangsa Indonesia bahwa para Habib itu bukanlah keturunan Nabi. Wali Songo telah membawa ajaran Nabi ke tanah Jawa jauh sebelum Ba'alawi berduyun-duyun datang ke tanah Nusantara. Sejak dahulu kala, Wali Songo telah menjadi panutan umat Islam di Nusantara. Leluhur kami, para Wali Songo, tidak pernah mengajarkan kepada umat Islam ajaran-ajaran sesat dan bodoh seperti yang diajarkan Ba'alawi selama ini. Dari itu, wajib kepada seluruh umat Islam untuk mewaspadai sikap dan tingkah laku Ba'alawi, serta cermat membaca tanda-tanda kerusakan zaman akibat ulah Ba'alawi, agar ibu pertiwi kita, tanah pusaka leluhur bangsa Nusantara, tidak lagi dirusak oleh kaum urban Yaman. Kita wajib berpegang teguh pada pesan leluhur untuk tidak terpukau dengan wajah Arab. Belum tentu yang berbau Arab lebih baik daripada orang-orang Nusantara.